Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, ya teman-teman. Semoga kita senantiasa ditambahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam keadaan sehat lahir batin. Amin. Kali ini saya akan menjawab lagi sebuah pertanyaan dari seorang sahabat yang menanyakan melalui jalur WA. Dikarenakan beliau menghubungi saya melalui jalur WA secara tertulis, sehingga saya jawab langsung di video ini teman-teman ya, agar lebih lengkapnya dan sedikit lebih detail, mudah-mudahan begitu. Mengenai tentang benda bertuah, yaitu yang sering saya ulas tentang fosil Gallikelor dan batu-batu lainnya. Pertanyaannya adalah, Bang, untuk media yang dipertanyakan adalah media kekebalan katanya. Untuk media selain fosil Gallikelor, apa saja yang dipakai untuk kekebalan medianya? Terus yang paling kuat itu yang mana? Baik, akan saya jawab langsung. Media untuk kekebalan yang dipakai orang-orang sejak zaman dahulu sampai sekarang yang terkenal ada bermacam-macam. Selain fosil Gallikelor, juga fosil kayu lainnya, termasuk fosil kayu asam atau fosil galih asam. Ya, fosil galih asam ada juga yang memakai batu badar besi, ada juga yang memakai batu badar lumut, ada juga yang memakai jenis batu Yaman, teman-teman. Yaman wulung. Dan untuk kategori yang mengarah pada sebuah kekebalan itu memang bervariasi. Ada yang secara alami, ada juga yang dikarenakan isihan atau dikarenakan dari asmaan, memberikan kodam dan lain sebagainya. Namun yang paling kuat di sini untuk media kekebalan yang alami, yang saya katakan ini yang alami teman-teman ya, bukan karena dari hasil isian. Yang alami yang paling kuat adalah fosil Gallikelor. Nah, itu yang alami yang paling kuat. Terus kalau diisi atau ditambah energi-energi lain selain dari energi bawaan dari bendanya, itu sama-sama kuatnya. Tergantung yang ditambahi itu energinya seberapa persen, kekuatannya begitu. Sekali lagi untuk media yang paling kuat itu fosil Gallikelor. Meskipun badar besi juga kuat untuk media kekebalan, tapi secara alami Gallikelor yang paling kuat. Dan ini sudah pernah saya buktikan berkali-kali, ternyata secara alami jika dideteksi ternyata energinya yang cukup kuat adalah fosil Gallikelor. Tentunya bukan sembarangan fosil Gallikelor, teman-teman. Pastinya pada fosil Gallikelor yang benar-benar bagus kualitasnya, begitu. Bukan bagus dari seninya, bukan bagus dari motifnya, atau bukan bagus dari badarnya, tidak, tapi dari kualitasnya. Terus kalau untuk media tersebut, media yang dipertanyakan ini sebagai kekebalan, itu yang paling kuat fosil Gallikelor yang mempunyai badar atau tidak. Kalau untuk media, itu untuk yang paling kuat media semacam itu tidak memandang ini berbadar atau tidak, kecuali untuk media pengobatan. Kalau untuk media pengobatan memang yang paling bagus itu yang tidak berbadar, karena sifatnya dikonsumsi dan badar ini yang mengandung logam ini kurang baik kalau dikonsumsi. Dan ini sudah pernah saya jelaskan beberapa minggu lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu sudah sering saya ulas di video saya sebelumnya. Begitu. Kalau untuk selain eh, fosil Gallikelor, katakanlah badar besi sama batu Yaman dan lain sebagainya, itu kalau dipakai media kekebalan secara alami tetap kuat badar besi di urutan yang kedua. Tapi kalau untuk diisi oleh seorang praktisi dan lain sebagainya, itu tergantung yang
isiannya teman-teman ya. Dan biasanya untuk jenis-jenis batu yang bisa dites juga setelah diisi, kebanyakan yang bisa dites secara langsung itu memang dua jenis, yaitu batu badar besi dan fosil gali kelor. Karena batu badar besi dan fosil gali kelor memang arahnya lebih dominan ke situ. Selain untuk kekebalan, dipercaya sebagai sarana menunjang kewibawaan, juga proteksi dari energi-energi yang tidak kasat mata yang sifatnya negatif begitu. Terlepas itu mitos atau fakta, kembali ke pribadi masing-masing, semua atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Terserah percaya atau tidak masalah, karena untuk percaya dengan benda-benda hal semacam itu hukumnya tidak wajib. Begitu teman-teman. Tapi kita wajib percaya bahwa Tuhan juga menciptakan sesuatu yang di luar logika, di luar jangkauan akal kita, seperti halnya fosil gali kelor yang bisa dites, atau badar besi juga yang bisa dites. Itu biasanya ada. Itu. Kenapa saya hari-hari ini kok sering membahas tentang sebuah media-media yang mengarah pada sebuah kekebalan? Karena yang saya terima ini kebanyakan pertanyaannya yang arahnya ke situ. Saya pribadi bukan orang kebal, saya tidak punya ilmu kekebalan, tidak teman-teman. Saya hanya mempunyai koleksi beberapa fosil gali kelor yang menurut penilaian saya, fosil gali kelor tersebut adalah sebuah fosil gali kelor yang berkualitas atau yang cukup bagus begitu. Karena untuk jenis fosil gali kelor yang eh, saya miliki atau yang saya cari, selalu saya itu sangat adil sekali. Yang artinya begitu saya lihat ini kok kurang bagus atau kurang bagaimana, itu saya tidak suka, sehingga tidak saya ambil atau tidak saya mahari dari seseorang atau dari pencarian secara langsung. Ini maaf ya, ini sambil santai-santai sambil rileks ini, karena ini agak sedikit bersandar di sini. Ya begitu. Dan untuk jenis batu lainnya, kenapa saya kurang berminat? Nah, karena menurut pendeteksian melalui olah rasa, menurut pendapat saya pribadi, yang paling kuat adalah fosil gali kelor begitu. Dan mungkin sahabat-sahabat atau para sesepuh spiritual atau apapun yang mungkin berpendapat lain atau mempunyai pandangan lain, tetap kita saling menghormati, dan di sini saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sesepuh tentunya. Karena di sini banyak sekali sesepuh-sesepuh yang lebih berpengalaman, yang lebih mengetahui daripada saya, karena saya di sini hanyalah orang biasa yang masih belajar sama dengan sahabat-sahabat yang masih pemula. Nah, kita semuanya sama-sama belajar. Nah, tidak ada orang hebat kecuali orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Begitu. Baik, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.